kekuatan mental bagi keluarga yang baru saja ditinggalkan oleh kepala rumah tangga Bapak Hendrik. Marilah sejenak kita mengenang, mengingat jasa dan pengorbanan dari orang tua, khususnya khotbah Sang Buddha, penjelasan Sang Buddha ini ditujukan kepada putra dan putrinya agar mempunyai rasa bakti, rasa hormat kepada beliau yang telah tiada. Rasa hormat dan bakti kepada yang telah tiada bisa diwujudkan untuk menjaga nama baik keluarga, menjaga orang tua yang masih ada dengan merawat dan melayani dan berbakti dengan sepenuh hati. Sikap hening, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan, tentang cinta kasih yang pernah diberikan orang tua untuk putra dan putrinya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasihi juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderai jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam, demikian dalam cinta orang tua pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir bahwa pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, pada malam hari ini kami bersama berkumpul mengadakan peringatan 49 hari wafatnya Bapak Hendrik. Semoga dengan kami iringi doa-doa suci ini, apabila Bapak Hendrik belum menempati alam yang berbahagia, alam surgawi, apa yang kami berikan pada kesempatan malam hari ini bisa membantu melapangkan jalan arwah belum menuju alam yang berbahagia. Dan sebagai ungkapan bakti dan terima kasih ketika belum masih hidup, keluarga mempersembahkan sajian buah-buahan yang terpilih, makanan yang terpilih, dan sarana sembahyang ini sebagai bakti dan hormat kepada beliau. Semoga kebahagiaan, kedamaian, ketentraman arwah beliau akan segera terwujud sehingga mengkondisikan untuk segera terlahir di alam yang berbahagia. Dan setelah terlahir di alam yang berbahagia, almarhum Bapak Hendrik memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan, istri, putra-putrinya. Semoga selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, kemudahan-kemudahan dalam meneruskan perjuangan dan harapan-harapan beliau. Sapi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu.
Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi semua. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, dan khususnya putra dan putri almarhum dari Bapak Adrik. Tadi bersama-sama kita telah mendengarkan wejangan Sang Buddha, nasihat Sang Buddha tentang bagaimana seorang anak bisa membalas bakti kepada orang tua yang telah diberikan sepenuhnya. Bermacam-macam cara yang dapat kita lakukan sebagai ungkapan bakti. Kalau semasa hidup orang tua kita memberikan perhatian, kita mencukupi kebutuhan, dan kita melayani, kita menemani. Namun bukan berarti setelah meninggalnya orang tua, putra putri, istri sudah tidak bisa mengungkapkan rasa bakti dan hormat kepada beliau lagi. Di dalam agama Buddha, mengungkapkan rasa bakti dan hormat kepada orang yang telah meninggal disebut dengan pelimpahan jasa atau patidana. Patidana atau pelimpahan jasa yang dilakukan oleh umat Buddha dalam aliran tradisi Mahayana, khususnya ciri khasnya yaitu 49 hari ini. Kenapa tidak 40 maupun hitungan-hitungan yang lain? Di dalam tradisi Mahayana, Buddha Mahayana, 49 hari adalah hari menentukan sekali, di mana sebagai hari akhir dan hari awal kehidupan yang akan dimulai oleh almarhum Bapak Adrik. Maka kesempatan di kalangan aliran Mahayana selama 49 hari tidak henti-hentinya mengirim doa atau melakukan pelimpahan-pelimpahan jasa setelah membaca beberapa sutra-sutra suci yang terkait dengan kematian pada umumnya. Namun di samping membaca sutra, membaca doa sebagai ungkapan bakti dan hormat, tentunya keluarga dan khususnya anak-anak mempunyai kewajiban-kewajiban yang lain. Ditulis, dicontohkan di dalam kitab suci bagaimana seorang anak bisa membalas kebaikan dari orang tua. Ada beberapa hal yang bisa diteladani, yang bisa dicontoh. Di zaman Sang Buddha menyatakan bakti dan hormat kepada orang yang telah meninggal. Salah satunya yaitu menulis sutra. Sutra adalah khotbah, diperbanyak atau memperbanyak khotbah-khotbah Sang Buddha. Dengan kita mencetak ulang kitab-kitab suci itu, kemudian kita bagikan, yang mendapat manfaat dari sabda-sabda Buddha itu semakin banyak. Kalau sekarang tidak usah mencetak kitab suci, di WA, di internet itu sudah ada sutra bakti seorang anak kepada orang tuanya. Itu di-share di beberapa teman-teman kita, di beberapa relasi-relasi kita. Itu juga sudah membantu ajaran Sang Buddha, sudah menyadarkan, sudah ikut mendidik masyarakat agar mempunyai bakti dan hormat kepada orang tua, baik orang tua masih hidup maupun yang telah meninggal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bertobat atas pelanggaran-pelanggaran yang telah kita lakukan. Dalam kehidupan ini kita sulit untuk menjadi sempurna, namun bukan berarti sulit itu tidak mungkin. Banyak sekali kekilapan-kekilapan yang kita lakukan melalui pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita. Kita evaluasi dengan bertobat dan berjanji untuk tidak mengulang kembali. Sikap seperti itu juga menunjukkan rasa hormat dan bakti kepada orang tua, karena kita telah menjaga nama baik orang tua leluhur kita yang telah tiada. Kemudian yang ketiga, untuk kepentingan agama, berikanlah persembahan kepada Triratna, yaitu kita berdana kepada sangga, berdana kepada wihara dengan kemampuan dari keluarga masing-masing. Kemudian berikutnya, kita memakan makanan-makanan yang bersih dan murni. Makanan murni dan bersih ini bisa kita manai, yang kita makan, yang kita konsumsi, bukan berasal dari kejahatan, bukan berasal dari pekerjaan-pekerjaan yang berlawanan dengan hukum. Dan yang keempat adalah kita meyakini
bahwa yang diajarkan Sang Buddha adalah hukum sebab dan akibat, yang meyakini ajaran Sang Buddha akan selamat baik dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Terimalah Bapak Ibu sabda-sabda Buddha tadi bukan sekedar bacaan buku semata, namun benar-benar satu pesan moral yang akan membawa kebaikan bagi Bapak Ibu, akan membawa keselamatan bagi Bapak Ibu dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Marilah kita ucapkan selamat jalan kepada almarhum Bapak Handri yang 49 hari ini kita peringati. Semoga dengan peringatan yang sudah terlaksana ini akan membawa kepuasan bagi keluarga karena telah menyatakan bakti dan hormat kepada leluhur yang telah tiada. Sapi sata pawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Marilah dengan tangan beranjali kita akan bersama-sama nenfok untuk memohon Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat agar menjemput arwah dari Bapak Handri dan menempatkan di alam surga sucinya dengan nenfok untuk mengiringi doa kelahiran kembali. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan, penuh keyakinan. Buddha Amitabha hadir tengah-tengah kita untuk menjemput arwah dari Bapak Handri. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka berubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata telah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana telah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Buku Ucap Bakti dibuka kembali halaman 33 dan 34. Marilah kita limpahkan jasa kebajikan
dari seluruh rangkaian pembacaan doa-doa ini sepenuhnya untuk melakukan jalan almarhum Bapak Hendrik 33 dan 34. Kita baca bersama. Dalam segala kerendahan hati kami panjatkan doa kepada Sang Hyang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini kami sembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih almarhum Bapak Hendrik. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dan seluruh sanak keluarga, semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah ke beliau yang terkasih almarhum Bapak Hendrik. Dengan segala pelindungan Sang Hyang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para Brahma, semoga beliau segera memulih kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memulih berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha Masata Masatwa. Semoga para dewa, para Brahma dan para makhluk suci memberikan pelindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabi sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah Bapak Ibu seluruh rangkaian pembawaan doa-doa dalam rangka peringatan 49 hari Bapak Hendrik. Semoga apa yang diharapkan keluarga Bapak Hendrik terlahir di alam surga Sukawati, alam kebahagiaan menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih dan selamat malam.